Ya, para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, tidak lama lagi kita akan menyambut tamu yang sangat istimewa sekali, bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang dan berkah. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ke bulan yang paling mulia tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memaksimalkannya dalam kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk banyak membaca Al-Qur'an di bulan tersebut, untuk banyak menjalankan salat-salat sunnah, terutama salat malamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita untuk bersedekah, berwakaf, berinfak di bulan tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amalan kita di bulan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kesempatan untuk mendapatkan bulan Ramadan bisa jadi hanya sekali setelah ini. Bisa jadi setelah bulan Ramadan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu sampai kapan umur kita. Bahkan bisa jadi sebelum Ramadan kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berharap ya, kita sangat berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan kita sampai di bulan itu dan sampai akhir bulan. Karena mendapatkan kesempatan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa pengaruh baiknya untuk akhirat kita. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau pernah bermimpi melihat dua orang dari kabilah Bali. Dua orang ini ketika hidupnya, dua orang ini ketika hidupnya masuk Islam bersama-sama di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu ibadahnya sangat semangat dan matinya pun mati syahid, tapi meninggal lebih cepat setahun. Yang satunya lagi, dia tidak sesemangat temannya itu, dan dia meninggalnya pun tidak mati syahid, tapi dia punya umur setahun lebih lama. Sahabat Talha ibn Ubaidillah setelah keduanya meninggal ya, bermimpi sedang berada di sisi pintu surga. Kemudian dibukalah pintu surga. Penjaga pintu surga itu malah mengizinkan masuk orang yang terakhir, orang yang hidup setahun lebih lama. Padahal dia semangat ibadahnya tidak seperti orang yang meninggal lebih dulu. Dan matinya juga tidak mati syahid. Kemudian pintu ditutup. Setelah itu pintu dibuka lagi. Baru orang yang rajin ibadah dan matinya mati syahid disuruh masuk. Kemudian malaikat mengatakan kepada Talhah ibn Ubaidillah yang mimpi ini, adapun kamu balik lagi. Belum sampai waktumu masuk surga. Talhah ibn Ubaidillah akhirnya ketika bangun ya di pagi hari menceritakan mimpinya ini kepada orang-orang. Dan para sahabat ketika itu sangat heran ya. Kok bisa? Yang ibadahnya tidak terlalu semangat dan matinya tidak mati syahid bisa melebihi atau mengungguli orang yang ibadahnya semangat dan matinya mati syahid. Maka ketika cerita mimpi ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa yang menjadikan kalian heran? Akhirnya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang ini itu lebih semangat ibadahnya, matinya mati syahid. Kok dia yang akhir masuknya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukankah yang satunya itu hidup setahun lebih lama? Mereka mengatakan iya. Bukankah selama setahun itu orang tersebut telah melakukan sujud sekian kali lebih banyak daripada orang yang meninggal duluan? Bukankah dia juga menjalankan puasa di bulan Ramadan? Para sahabat mengatakan iya. Maka Rasulullah SAW menambahkan kemuliaannya dengan mengatakan, sungguh antara kedua orang ini di surga itu seperti jarak langit dan bumi. Hadis ini menunjukkan ya bahwa kesempatan seseorang berada di bulan Ramadan
kesempatan seseorang bisa hidup di bulan Ramadan, itu kesempatan yang sangat sangat berharga sekali bagi dia. Maka harusnya kita benar-benar semangat dalam memanfaatkan keberkahan bulan Ramadan itu. Ya, dari sekarang biasakan untuk berpuasa, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Kemudian dari sekarang berbanyak membaca Al-Quran, sebagaimana dahulu para ulama salaf itu menjuluki bulan Sya'ban dengan Syahrul Qurra, ya, dengan Syahrul Qurra, yaitu bulannya para pembaca Al-Quran. Dari sekarang ya, kita banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari dosa-dosa, sehingga kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan hati sudah bersih. Ketika hati bersih, maka semangat untuk ibadah semakin kuat, ya. Kemudian dari sekarang juga ya, kita mulai murajaah lagi. Kalau dulu pernah belajar tentang puasa Ramadan, tentang amalan-amalan di dalamnya, tentang hakikat puasa, tentang rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, tentang pembatal-pembatalnya, yuk dimurajaah lagi dari sekarang, persiapan ilmu. Dari sekarang juga dimulai kita membuat target-target tertentu untuk kita lakukan di bulan Ramadan nanti. Target sedekahnya berapa, target wakafnya berapa, target infaknya berapa, target bacaan Al-Qur'annya berapa. Ya, coba dikumpulkan target-target itu dari sekarang, kemudian waktunya juga ditentukan, sehingga kita masuk di bulan Ramadan sudah siap semuanya dan sudah benar-benar tahu arah dari amalan kita.